Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Yulianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai enzim pertialin atau enzim amilase. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Setiap tubuh makhluk hidup terjadi begitu banyak reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi itulah yang disebut dengan metabolisme. Metabolisme dapat berupa katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri adalah reaksi pemecahan molekul-molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang sederhana. Sedangkan anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul-molekul besar dan kompleks dari molekul-molekul kecil yang sederhana. Semua reaksi tersebut tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya enzim. Tanpa enzim, reaksi-reaksi biokimia akan berjalan dengan lambat. Enzim disebut juga biokatalisator, merupakan suatu senyawa protein yang memiliki kemampuan menganalisis. Salah satu enzim yang dimiliki manusia adalah enzim pertialin atau amilase. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar ludah. Pertialin berfungsi untuk mengubah amilo menjadi glukosa. Enzim ini berperan penting dalam membantu proses pencernaan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya bila kerja enzim ini terganggu. Banyak faktor yang mengakibatkan kerja enzim ini terganggu. Di antaranya adalah suhu, pH, inhibitor, dan lain-lain. Pada percobaan kali ini, saya akan mencari tahu pengaruh faktor suhu terhadap kerja enzim pertialin. Harapannya, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi suhu yang cocok untuk kerja enzim pertialin yang peranannya sangat vital bagi tubuh kita. 1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan variabel terikat pada percobaan tersebut. Yang kedua, tentukan variabel bebas pada percobaan tersebut. Yang ketiga, jelaskan jika perubahan warna menjadi biru, zat apa yang tergantung dalam larutan. Yang keempat, bila menjadi tidak berwarna, jelaskan peristiwa apa yang terjadi. 1.3 Tujuan percobaan. Adapun tujuan percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kerja enzim pertialin. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui kondisi suhu yang optimum terhadap kerja enzim pertialin. Bab 2. Kajian teori. 2.1 Pengertian enzim. Enzim atau biokatalisator adalah katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Enzim sangat penting dalam kehidupan karena semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Jika tidak ada enzim atau aktivitas enzim terganggu, maka reaksi metabolisme sel akan terhambat, hingga pertumbuhan sel juga terganggu. Enzim merupakan suatu protein seperti halnya protein lain. Enzim dapat mengalami perubahan struktur apabila dikenakan pada suhu yang ekstrim. Bila terjadi perubahan struktur, enzim menjadi tidak fungsional lagi. Supaya dapat bekerja secara optimal, enzim memerlukan kondisi pH, suhu, dan kepekatan tertentu. 2.2 yaitu struktur dan mekanisme enzim. Berdasarkan strukturnya, enzim terdiri atas komponen yang disebut apoenzim yang berupa protein, dan komponen lain yang disebut gugus prostetik yang berupa non-protein. Beberapa jenis vitamin, seperti kelompok vitamin B merupakan koenzim. Jadi, enzim yang utuh tersusun atas bagian protein yang aktif yang disebut apoenzim dan koenzim, yang bersatu dan kemudian disebut holoenzim. Enzim bekerja dengan dua cara, yaitu menurut teori kunci gembok dan teori kecocokan induksi. 2.3 yaitu aktivitas enzim. Aktivitas enzim disebut juga sebagai kinetik enzim. Kinetik enzim adalah kemampuan enzim dalam membantu reaksi kimia. Tubuh manusia menghasilkan berbagai macam enzim yang tersebar di berbagai bagian dan memiliki fungsi tertentu. Salah satu enzim yang penting dalam sistem pencernaan manusia adalah enzim amilase. Enzim ini terdapat dalam saliva atau air liur manusia. Saliva yang disekresikan oleh kelenjar liur selain mengandung enzim, amilase juga mengandung 99,5% air.
2.4 yaitu sifat-sifat enzim. Sebagai katalis dalam reaksi-reaksi di dalam tubuh organisme, enzim memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, spesifisitas. Aktivitas enzim sangat spesifik karena pada umumnya enzim tertentu hanya akan mengkatalisis satu reaksi saja. Sebagai contoh, laktase menghidrolisis gula tetapi tidak berpengaruh terhadap disakkaria yang lain. Hanya molekul laktosa saja yang akan sesuai dalam sisi aktif molekul. Yang kedua yaitu enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Ketiga yaitu enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Dan yang keempat yaitu kerja enzim dipengaruhi oleh lingkungan seperti suhu. Enzim memiliki suhu optimum yaitu sekitar 18-23 derajat Celcius atau maksimal 40 derajat Celcius. Karena pada suhu 45 derajat Celcius, enzim akan terdenaturasi karena merupakan salah satu bentuk protein. Suhu yang tinggi akan menaikkan aktivitas enzim, namun sebaliknya juga akan mendenaturasi enzim. Denaturasi adalah rusaknya bentuk tiga dimensi enzim yang menyebabkan enzim tidak dapat lagi berkaitan dengan substratnya. Yang kedua yaitu pH. pH optimal enzim adalah sekitar pH 7 atau netral. Dan jika medium menjadi sangat asam atau sangat alkalis, enzim mengalami inaktivasi. Akan tetapi, beberapa enzim hanya beroperasi dalam keadaan asam atau alkalis. Sebagai contoh, pepsin, enzim yang dikeluarkan ke lambung hanya dapat berfungsi dalam kondisi asam, dengan pH optimal yaitu 2. Yang ketiga yaitu konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika P dan suhu suatu sistem enzim dalam keadaan konstan, serta jumlah substrat berlebihan, laju reaksi adalah sebanding dengan enzim yang ada. Jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim dalam keadaan konstan, reaksi awal hingga batas tertentu sebanding dengan substrat yang ada. Jika sistem enzim memerlukan suatu koenzim atau ion kofaktor, konsentrasi substrat dapat menentukan laju keseluruhan sistem enzim. Yang keempat yaitu inhibitor enzim. Enzim dapat dihambat sementara atau tetap oleh inhibitor berupa zat kimia tertentu. Zat kimia tersebut merupakan senyawa selain substrat yang biasa terikat pada sisi aktif enzim atau substrat normal, sehingga antara substrat dan inhibitor terjadi persaingan untuk mendapatkan sisi aktif. Persaingan tersebut terjadi karena inhibitor biasanya mempunyai kemiripan kimiawi dengan substrat normal. Pada konsentrasi substrat yang rendah akan terlihat dampak inhibitor terhadap laju reaksi. Kondisi tersebut berbalik bila konsentrasi substrat naik. 2.5 Pengertian katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi. Untuk dapat digunakan oleh sel, energi yang dihasilkan harus diubah menjadi ATP. ATP merupakan gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. 2.6 yaitu sifat-sifat protein. Yang pertama yaitu denaturasi. Denaturasi adalah perubahan konformasi serta posisi protein sehingga aktivitasnya berkurang atau kemampuannya menunjang aktivitas organ tertentu dalam tubuh hilang. Tubuh mengalami keracunan. Protein akan mengalami koagulasi apabila dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih. Koagulasi ini hanya terjadi apabila larutan protein berada pada titik isolistriknya. Protein yang terdenaturasi pada titik isolistriknya masih dapat larut pada pH di luar titik isolistriknya. Yang kedua yaitu psikositas. Psikositas adalah tahanan yang timbul karena adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir. Pada umumnya, psikositas suatu larutan tidak diukur secara absolut tetapi ditentukan oleh psikositas relatif, yaitu perbandingan terhadap psikositas zat cair tertentu. Psikositas berbanding lurus dengan konsentrasi tetapi berbanding terbalik dengan suhu. Larutan suatu protein yang bentuk molekulnya panjang mempunyai psikositas lebih besar daripada larutan suatu protein yang berbentuk bulat. Pada titik isolistrik, psikositas larutan protein mempunyai harga terkecil. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Pelaksanaan percobaan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020.
Waktu pukul 13.00 WIB tempat BTN Maya Kasri. 3.2 Metode percobaan, mengamati dan mengidentifikasi perubahan warna larutan yang terjadi pada suhu tertentu dan waktu yang diperlukan dalam perubahan warna. Mengidentifikasi setiap perubahan warna larutan yang terjadi pada suhu tertentu dan waktu yang diperlukan dalam perubahan warna yang diidentifikasi. 3.3 Alat dan bahan. Alatnya yaitu yang pertama 6 buah gelas kecil, yang kedua yaitu 4 buah sendok, yang ketiga yaitu 1 buah pipet, yang keempat yaitu piring kecil, yang kelima yaitu lilin, dan yang keenam yaitu korek api. Bahannya yaitu yang pertama air mineral, yang kedua yaitu air beras atau air dari nasi yang sudah dihaluskan, yang ketiga yaitu salipa, dan yang keempat yaitu betadin. 3.3 yaitu langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu simpan nasi di gelas tersebut, lalu hancurkan nasi tersebut dengan diberi sedikit air sampai halus. Yang ketiga, setelah itu siapkan 4 buah gelas dan beri label pada masing-masing gelas. Yang keempat, kemudian masukkan 2 ml larutan amilum atau sebanyak 40 tetes larutan dari nasi yang sudah dihancurkan tersebut ke dalam masing-masing gelas dengan menggunakan pipet. Yang kelima yaitu masukkan juga salipa ke dalam masing-masing gelas sebanyak 1 ml atau sebanyak 20 tetes dengan menggunakan pipet. Untuk gelas D jangan diberi larutan salipa karena untuk gelas D ini saya hanya akan mencampurkan 2 larutan saja berupa air dari nasi yang sudah dihancurkan dan juga betadin. Yang keenam yaitu simpan masing-masing tabung reaksi pada tempat dan juga suhu yang berbeda. Untuk gelas A, saya akan menyimpannya di kulkas dengan suhu sekitar 3 derajat Celcius. Dan untuk gelas B, saya akan memanaskannya di atas lilin dengan suhu sekitar 50 derajat Celcius. Untuk gelas C dan D, saya akan menyimpannya di suhu ruangan dengan suhu 27 derajat Celcius. Yang ketujuh, diamkan semua gelas tersebut selama 10 menit. Yang kedelapan, setelah itu ambil semua gelas tersebut, lalu masukkan 3 tetes betadin ke masing-masing gelas. Yang kesembilan, kocok larutan pada setiap gelas tersebut dengan menggunakan sendok. Untuk gelas D, pastikan kita menggunakan sendok yang berbeda agar aman dari larutan salipa yang masih menempel pada sendok sebelumnya. Dan untuk yang ke-10, amati apa yang terjadi pada larutan tersebut. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A.
hasil pengamatan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka diperoleh data yang meliputi mengidentifikasi perubahan warna larutan yang terjadi pada suhu tertentu dan waktu yang diperlukan dalam perubahan warna. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut. B. Pembahasan. Pada uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim ini dilakukan dengan 4 gelas. Untuk gelas pertama yaitu larutan diletakkan pada gelas A, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas dengan suhu 3 derajat Celcius dan mendapatkan warna yang tetap untuk iodin. Untuk gelas B dengan suhu 50 derajat Celcius, ketika ditetesi iodin warna menjadi bening karena enzim amilase yang sudah dipanaskan tidak dapat lagi menguraikan amilum. Untuk gelas C dengan suhu 27 derajat Celcius warna berubah menjadi ungu tua. Hal ini disebabkan karena larutan ini mengandung protein. Dan pada gelas D dengan suhu 27 derajat Celcius warna berubah menjadi biru dongker. Hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut mengandung amilum. Suhu sangat mempengaruhi kerja enzim yang ada. Pada suhu yang tinggi ataupun rendah, suhu akan mengakibatkan enzim mengalami denaturasi. Akibatnya, kecepatan reaksi pun menurun dibandingkan dengan kecepatan kerja enzim pada suhu optimum atau suhu normal. Bab 5. Penutup. 5.1 variabel. Yang pertama, variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan enzim amilase dan waktu fermentasi. Yang kedua yaitu variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah pengukuran aktivitas enzim. Dan yang ketiga yaitu variabel kontrol. Dalam penelitian ini adalah amilum atau air beras dan betadin. 5.2 Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, enzim merupakan molekul yang berperan sebagai katalis dan berfungsi untuk mengkatalis reaksi-reaksi metabolisme yang berlangsung pada makhluk hidup. Yang kedua yaitu enzim amilase, merupakan enzim yang sering digunakan dalam bidang industri yang mempunyai kemampuan untuk menghidrolisis pati pada suhu. Yang ketiga yaitu iodium, mengabsorpsi amilum sehingga menyebabkan warna larutan menjadi biru. Dan yang keempat yaitu suhu merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzim atau amilase salipa. Dengan kecepatan reaksi mula-mula meningkat dengan kenaikan suhu. Kemudian pada akhirnya energi kinetik enzim akan mengalami atau melampaui batas rintang energi untuk memutuskan ikatan hidrogen dan hidrofobik yang lemah, sehingga terjadi denaturasi disertai dengan hilangnya aktivitas katalitik. 5.3 yaitu saran. Sebaiknya praktikum selanjutnya lebih berhati-hati dan lebih memahami aktivitas enzim petialin pada air liur dan pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Sekian penjelasan dari saya mengenai enzim petialin atau enzim amilase ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.